Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Purnama Jingga dengan NIM 2200224 dari kelompok 10 dengan mata kuliah perilaku organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eh, budaya organisasi. Yang pertama, pengertian budaya organisasi. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya adalah akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. Menurut Edison tahun 2016, budaya organisasi adalah pola dari keyakinan, perilaku, asumsi, dan nilai bersama. Budaya organisasi membentuk cara berperilaku dan berinteraksi anggota dan mempengaruhi cara mereka bekerja. Sedangkan menurut Arifin tahun 2015 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah semua keyakinan, perasaan, perilaku, dan simbol-simbol yang mencirikan suatu organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi didefinisikan sebagai suatu yang memuat sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan bersama yang dimiliki oleh anggota-anggota organisasi. Budaya organisasi juga menjadi identitas atau karakter utama organisasi yang dapat dipertahankan. Adapun unsur-unsur budaya organisasi, yang pertama, asumsi atau keyakinan. Asumsi atau keyakinan adalah pandangan mendasar yang dianggap benar tanpa perlu dipertanyakan lagi uh, oleh anggota organisasi. Ia menjadi landasan bagi seluruh perilaku dan pengambilan keputusan. Asumsi atau keyakinan mendasar organisasi harus mencerminkan penerimaan terhadap keberagaman atau keragaman sebagai suatu yang normal dan diperlukan untuk berkembang. Menurut Edgar Secin tahun 2017, asumsi yaitu dasar terbentuk melalui pengalaman kolektif yang telah terbukti efektif dalam penyelesaian masalah internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua yaitu nilai. Nilai merupakan standar yang dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam menentukan apa yang dianggap baik atau buruk organisasi. Contohnya nilai kejujuran, profesionalisme, dan kerjasama. Nilai ini bersifat lebih eksplisit dibanding asumsi dan sering dituangkan dalam visi misi atau kode etik organisasi. Berikutnya yaitu norma. Norma adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sehari-hari anggota organisasi. Norma menciptakan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya norma disiplin waktu atau etika komunikasi di tempat kerja. Berikutnya ada simbol. Simbol merupakan representasi visual maupun verbal dari identitas organisasi. Bentuknya dapat berupa simbol komunikasi seperti tindakan, rutinitas, dan percakapan dan makna yang diletakkan pada simbol tersebut. Hingga ada yang seperti logo, slogan, dan desain organisasi. Menurut Kunlip, tahun 2019, simbol menjadi sarana penting dalam proses interpretasi makna budaya karena menghubungkan nilai abstrak dengan wujud nyata. Yang berikutnya adalah ritual. Ritual adalah serangkaian tindakan yang diulang secara rutin dan memiliki makna simbolis bagi anggota organisasi. Uh,
yang memuat kebiasaan dan tindakan secara konsisten dilakukan oleh anggota organisasi, seperti kegiatan atau upacara yang dilakukan secara rutin untuk memperkuat nilai solidaritas. Contohnya saja apel pagi, penghargaan pegawai yang teladan, atau perayaan hari jadi instansi atau organisasi. Nah, berikutnya yaitu dimensi budaya organisasi. Menurut pendekatan Great Hofstede tahun 1960 mengemukakan dimensi budaya organisasi yang menekankan perbedaan nilai dan perilaku antar anggota organisasi. Ia mengidentifikasi ada 5 dimensi. Yang pertama, orientasi terhadap proses versus hasil, yaitu organisasi berorientasi pada proses lebih menekankan cara kerja, sedangkan uh, cara kerja yang sesuai prosedur, sedangkan orientasi hasil lebih berfokus pada pencapaian target akhir. Yang kedua yaitu penghindaran ketidakpastian, merujuk pada tingkat kenyamanan atau ketidaknyamanan anggota organisasi dalam menghadapi situasi yang tidak pasti atau ambigu. Individu memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi cenderung mencapai kepastian yang jelas dan memelihara organisasi yang menawarkan stabilitas. Berikutnya adalah yang ketiga, maskulinitas dan feminitas. Dimensi ini mencerminkan preferensi suatu anggota organisasi terhadap nilai-nilai yang dianggap maskulin, seperti pencapaian, ketegasan, dan keberhasilan material dibandingkan dengan nilai-nilai feminin seperti hubungan, empati, dan keseimbangan kehidupan. Yang keempat adalah individualisme. Individualisme versus kebersamaan. Menunjukkan sejauh mana individu di dalam masyarakat cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan kelompok atau komunitas. Nah, konsep loyalitas dan interaksi sosial memengaruhi oleh dimensi ini yang menentukan bagaimana individu berhubungan dengan kelompok sosial mereka. Nah, yang kelima, jarak kekuasaan. Menggambarkan tingkat kesediaan anggota masyarakat untuk menerima ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan di dalam organisasi. Dimensi ini mempengaruhi dinamika kekuasaan hierarki sesama anggota organisasi serta cara individu berinteraksi dengan mereka yang memiliki posisi kekuasaan yang berbeda. Penanganan perbedaan status dan kekuasaan berdampak pada struktur dan pengelolaan organisasi di dalam organisasi tersebut. Kemudian dimensi budaya organisasi oleh Edgar Sechin tahun 2017 melihat budaya organisasi dalam 3 dimensi. Yang pertama, artefak. Artefak yaitu bentuk nyata budaya seperti simbol, bahasa, struktur, dan ritual. Nah, yang kedua ada nilai yang dianut. Nilai yang dianut yaitu prinsip dan standar perilaku yang dianggap penting oleh organisasi. Yang ketiga ada asumsi dasar, yang mana keyakinan tak terlihat menjadi akar dari budaya organisasi. Kemudian, Denison 1960 menilai budaya organisasi berdasarkan sejauh mana budaya tersebut mendukung efektivitas organisasi melalui 4 dimensi. Yang pertama, keterlibatan, tingkat partisipasi dan rasa memiliki anggota organisasi. Yang kedua, konsistensi, yaitu seberapa kuat nilai dan sistem organisasi diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, adaptabilitas, yaitu kemampuan organisasi
beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu misi, kejelasan tujuan dan arah strategis organisasi. Nah, adapun peran budaya organisasi yang pertama, peran budaya organisasi terhadap perilaku dalam organisasi. Yang meliputi yaitu mengarahkan perilaku kerja, nilai dan norma organisasi menjadi acuan bagi individu dalam bertindak. Misalnya, budaya menekankan disiplin dan tanggung jawab akan membuat anggota bekerja tepat waktu dan memenuhi prosedur kerja. Yang ketiga, meliputi membentuk identitas dan rasa memiliki. Budaya organisasi menumbuhkan rasa bangga menjadi bagian dari organisasi dan memperkuat loyalitas dan komitmen anggota terhadap visi serta misi organisasi. Berikutnya, mengatur hubungan sosial di tempat kerja dan menumbuhkan motivasi dan sikap positif perilaku individu dalam organisasi. Nah, yang kedua adalah peran budaya organisasi terhadap kinerja individu. Nah, peran budaya terhadap kinerja individu meliputi yang pertama sebagai sumber motivasi dan dorongan kerja. Budaya yang menekankan prestasi, penghargaan, dan pengakuan atas hasil kerja akan memicu individu untuk meningkatkan produktivitas. Kedua, meningkatkan kepuasan dan keterkaitan bekerja. Anggota yang memiliki anggota yang merasa nilai pribadinya sejalan dengan budaya organisasi akan lebih puas dan terlibat aktif dalam pekerjaannya. Serta yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas individu dan menumbuhkan tanggung jawab dan integritas kerja. Yang ketiga peran yang ketiga yaitu peran budaya organisasi terhadap kinerja organisasi. Peran ini meliputi ada tiga. Yang pertama, menyatukan arah dan tujuan kerja. Budaya yang kuat menjadikan seluruh anggota memahami dan berkomitmen terhadap visi dan misi organisasi, sehingga semua kegiatan berjalan selaras dan terarah. Kemudian meningkatkan efisiensi dan koordinasi kerja. Nah, peran budaya organisasi terhadap kinerja organisasi menilai budaya yang menekankan kerjasama, komunikasi terbuka, dan tanggung jawab kolektif, memperlancar koordinasi antar bagian dan mengurangi kesalahan dalam bekerja. Berikutnya, mendorong adaptif terhadap perubahan lingkungan. Budaya yang adaptif membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu membangun reputasi dan citra organisasi. Budaya yang positif menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan publik serta daya saing organisasi. Nah, adapun kesimpulan dari materi budaya organisasi kali ini yaitu budaya organisasi merupakan sistem nilai, keyakinan, norma, dan simbol yang membentuk identitas serta karakter khas suatu organisasi. Ia juga berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengarahkan cara berpikir, berinteraksi, dan bekerja antar anggotanya agar selaras dengan tujuan bersama. Adapun unsur-unsur budaya yang seperti asumsi, nilai, norma, simbol, dan ritual saling berhubungan dalam menciptakan lingkungan kerja yang teratur, bermakna, dan penuh komitmen.
Nah, melalui dimensi yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli tadi, bahwa budaya organisasi dapat dipahami sebagai mekanisme yang tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi secara keseluruhan. Budaya yang kuat dan adaptif mendorong keterlibatan eh, konsistensi, serta inovasi sehingga berpengaruh positif terhadap motivasi kinerja individu dan produktivitas organisasi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah fondasi utama yang menentukan arah semangat kerja dan keberlanjutan organisasi tersebut. Budaya yang sehat melahirkan individu yang berintegritas, berprestasi, dan mampu bersama-sama mewujudkan visi serta misi organisasi secara berkelanjutan. Nah, itulah uh, materi tentang budaya organisasi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.